Disebutkan di sini sahabat, innallaha hayyun karimun. Innallaha, sesungguhnya Allah, hayyun, yaitu zat yang maha hidup sahabat, karimun, dan maha mulia. Yastahyi idza rafa'ar rajulu ilaihi yadaihi ayyuraddahuma. Yastahyi di sini tidak diartikan hidup lagi sahabat, melainkan diartikan sebagai malu. Maka yastahyi, Allah malu, idza rafa'ar rajulu ilaihi yadaihi, ketika ada seseorang yang mengangkatkan tangan kepada Allah, kemudian ayyuraddahuma, kemudian Allah menolak orang tersebut sahabat. Sifron khaibain, maksudnya menolak dengan tangan yang kosong sehingga membuat orang tersebut kecewa. Dalam artian, ketika seseorang telah mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah, maka di dalam hadis yang disebutkan di sini yang diriwayatkan oleh Salman, sahabat Salman ini sahabat ya, maka Allah malu ketika ada seorang yang mengangkat tangan untuk berdoa, kemudian Allah itu mengembalikannya dengan tangan yang kosong sahabat. Kira-kira pengertiannya seperti ini. Karena itu di dalam kitab ini dilanjutkan yang disebut dengan makna sifron tadi, as-sifru bikasril muhmalati, dengan dikasroh shotnya, shot yang tidak ada titiknya ini, wasukunil fa'i, dan diberi harkat sukun fa-nya, yaitu sifru, maka yang dimaksud adalah al-farighu minasyai', kosong dari segala sesuatu. Nah, intinya sahabat, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah merasa malu ketika Allah dipintai oleh hambanya dengan mengangkat tangannya, kemudian kembalinya tangan kita ini dengan tangan yang kosong sahabat, sehingga membuat orang yang memintanya itu kecewa. Kira-kira seperti itu sahabat. Jadi tidak perlu khawatir seberapa besar pun dosa-dosa kita sahabat, kalau kita istiqomah meminta berdoa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan tetap ijabah sahabat. Nah, kemudian di antara doa-doa untuk melunasi hutang-hutang kita sahabat ya, maka memang ada doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana doa ini kalau kita amalkan maka insya Allah akan sangat mujarab sahabat. Yang penting kita istiqomah. Kalau perlu kita niatkan misalkan selama 41 hari itu mengamalkan doa ini, dan khusus untuk melunasi hutang-hutang kita sahabat, dengan tujuan memang tidak ada tujuan lain selain melunasi hutang-hutang kita sahabat. Nah, seperti apakah doanya? Maka di dalam kitab ini disebutkan, wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dzata yaumin al-masjid, suatu hari ke dalam masjid sahabat. Jadi Rasulullah suatu ketika masuk ke dalam masjid, fa idza huwa birajulin minal ansari, kemudian Rasulullah bertemu dengan seseorang laki-laki dari kaum Ansor, dari sahabat Ansor. Yuqalu lahu Abu Umamah faqala, maka Rasulullah berkata kepada Abu Umamah, faqala, Rasulullah bersabda, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, mali araka fil masjidi fi ghairi waqti sholati, kenapa aku tidak melihat engkau berada di dalam masjid selain waktu sholat? Jadi Abu Umamah ini sahabatnya Rasulullah dari kalangan Ansor, yang Rasulullah mengatakan, kenapa saya tidak pernah melihat engkau selain waktu sholat di dalam masjid? Artinya sahabat Umamah ini hanya berada di dalam masjid ketika melaksanakan sholat saja sahabat. Faqalah, maka berkata Abu Umamah ini, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah, sesungguhnya kebingungan serta hutang-hutang, maksudnya hutang yang membuat Abu Umamah ini bingung sahabat atau bersedih, itu yang membuatku tidak memasuki masjid kecuali untuk sholat ya Rasulullah. Kira-kira seperti itu sahabat. Qala, maka kemudian Rasulullah bersabda, afala u'allimuka, apakah aku tidak mengajarkan kepada kamu amalan idza anta qultahu, jika kamu
mengamalkan atau jika kamu membacanya, maka adhaballahu azza wa jalla hammaka, maka Allah akan mengangkat kesusahanmu, akan menghilangkan kesedihanmu. Kemudian sahabat, wa qadha anka dainaka, dan Allah akan melunasi hutang-hutangmu, kata Rasulullah. Jadi apakah aku tidak pernah mengajarkan kepada engkau, kalau engkau mengamalkannya, kata Rasulullah, maka kesusahanmu akan dihilangkan dan hutang-hutangmu akan dibayar atau dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka qala, berkata sahabat Ansor tadi, bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah, apakah itu? Maka Rasulullah bersabda, qul, katakanlah, idza asbahta wa idza amsaita, ketika di pagi hari dan di sore hari, kata Rasulullah. Maksudnya bacalah ketika sore dan pagi hari. Apa yang dibaca? Qala, Rasulullah kemudian mengucapkan doanya, Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Inilah doanya sahabat. Saya sudah tulis di screenshotkan di layar kaca Anda, silahkan bisa dicatat. Qala, maka sahabat Abu Umamah ini berkata, fa fa'altu dzalik, kemudian aku melaksanakan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut untuk melunasi hutang-hutangku. Fa'adhaballahu hammi wa qadha anni daini, kemudian Allah mengangkat, menghilangkan kesusahanku serta melunasi semua hutang-hutangku, kata sahabat Umamah ini, sahabat. Nah, karena itu sahabat, silahkan untuk mengamalkan doa ini bagi yang merasa butuh atau dilanda hutang yang begitu banyak misalkan, atau tidak ada solusi lagi, atau mungkin rezeki kita sangat sempit sehingga tidak mungkin untuk membayar hutang-hutang kita, maka silahkan amalkan amalan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah ini. Kalau perlu kita riyadhahi sahabat, kita lakukan minimal selama 41 hari berturut-turut, dengan tujuan kita memang agar kesusahan kita, hutang-hutang kita segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau ini kita kerjakan secara ikhlas, secara tulus dan istiqomah serta percaya, karena memang yang mengajarkan doa ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka percayalah insya Allah seberapa besar pun hutang-hutang kita itu akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat melunasinya, sahabat. Karena doa ini sendiri sudah dibuktikan oleh sahabat Rasulullah langsung, yaitu Abu Umamah, sahabat dari kalangan kaum Ansor, sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan bagi Anda semua umumnya. Selamat mengamalkan dan semoga semua kesusahan kita, semua hutang-hutang kita segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar sehingga kita mudah untuk membayarnya, sahabat.